wabarakatuh. Selamat datang di kelas PKN. Mustias harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Jadi kalian semua sudah siap dan tentunya semangat untuk mengikuti pelajaran PKN hari ini. Sebelumnya Mustias ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada kalian semua yang telah bekerja keras selama 1 pekan yang lalu untuk melaksanakan penilaian tengah semester. Di akhir video nanti akan Mustias perlihatkan nilai-nilai kalian. Nah, agenda kita hari ini adalah untuk membahas soal-soal penilaian tengah semester yang kemarin yang sebagian besar dari kalian memilih jawaban yang salah. Nah, apa aja ya pertanyaannya? Kita langsung mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan nomor 9, pilihan ganda. Pertanyaannya adalah, Pancasila menjadi sumber penuntun tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, sehingga perilakunya senantiasa dilandasi sila-sila Pancasila. Hal ini berarti Pancasila memiliki kedudukan sebagai, sebagian besar dari kalian menjawab sebagai dasar negara, padahal jawabannya bukan itu. Pancasila itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah sebagai dasar negara dan yang kedua adalah sebagai panduan atau pedoman hidup bangsa. Apa bedanya? Bedanya adalah dasar negara berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bernegara, ketatanegaraannya. Sedangkan pedoman hidup bangsa atau pandangan hidup bangsa adalah untuk sebagai penuntun tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah yes, pandangan hidup bangsa. Sampai sini sudah paham? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua masih soal pilihan ganda, yaitu pertanyaan nomor 13. Banyak sekali yang menjawab kurang tepat di pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, selain memiliki lembaga yang diberi nama BPUPKI, bangsa Indonesia juga memiliki lembaga yang diberi nama PPKI. Salah satu hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah untuk sementara sebelum terbentuknya lembaga negara, maka tugas presiden dibantu oleh ... sebagian besar dari kalian menjawab MPR. Memang kinerja presiden dibantu oleh MPR, tapi dulu waktu awal Indonesia merdeka belum ada MPR. Sebelum MPR, nama badan yang membantu kinerja presiden dan wakilnya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang selanjutnya, masih juga nomor pilihan ganda, yaitu nomor 18. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang telah mengalami perubahan adalah rumusan dasar negara yang terdapat dalam, gampang sekali ya sebetulnya ini. Rumusan Pancasila yang sah adalah yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 gitu. Kalau yang tertuang dalam Mukadimah Piagam Jakarta itu yang sebelum disahkan. Jadi itu yang masih sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi setelah didiskusikan oleh tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu, yang disahkan adalah yang rumusan Pancasila yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea ke-4. Sampai di sini sudah mengerti? Oke anak-anak, itu adalah beberapa nomor yang sebagian besar dari kalian memilih jawaban yang kurang tepat di pilihan di tipe soal pilihan ganda. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe soal yang selanjutnya, yaitu tipe soal benar salah. Sebagian besar yang memilih jawaban yang kurang tepat di tipe soal ini adalah nomor 24. Nomor 24 ini soalnya
BPUPKI beranggotakan 62 orang dan dilantik oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya yang diangkat sebagai ketua adalah Insinyur Soekarno. BPUPKI 62 orang diresmikan oleh pemerintah Jepang. Itu sudah betul. Lalu pernyataan ini benar atau salah ya? Pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena ketua BPUPKI bukanlah Insinyur Soekarno, tapi ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jadi kalimat yang terakhir di pernyataan ini adalah informasi yang salah. Jadi jawabannya adalah salah. Tuh, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Masih di tipe soal benar salah, yaitu nomor 26. Pernyataan nomor 26 adalah setelah 3 tokoh menyampaikan usulan rumusan dasar negara, selanjutnya panitia kecil membahas rumusan Piagam Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yakni di rumah Laksamana Maeda. Betul atau tidak ya? Oke, Miss Tias bahas dulu. Setelah 3 orang tokoh menyampaikan, yaitu Mr. Supomo, Mr. Muhyamin, dan juga Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara di sidang BPUPKI yang pertama, memang panitia kecil yang kemudian membentuk panitia 9 membahas mendiskusikan usulan-usulan tersebut. Nah, sampai sini informasinya sudah betul. Tapi sebenarnya pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena Piagam Jakarta itu tidak dibahas di rumah Laksamana Maeda. Oke, jadi pernyataan atau jawaban nomor 26 adalah salah. Pertanyaan selanjutnya atau pernyataan selanjutnya yang sebagian besar dari kalian menjawab jawaban yang kurang tepat adalah pernyataan nomor 30. Nomor 30 pernyataannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat telah menyatakan secara tegas bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Benar atau salah ya pernyataan ini? Pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena pernyataan secara tegas bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa itu memang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi bukan alinea keempat, tapi alinea pertama. Alinea keempat berisi dasar negara atau Pancasila. Itu sudah bisa dipahami ya mengapa pernyataan ini salah. Kebanyakan dari kalian menjawab kalau pernyataan ini betul. Jadi harus lebih diperhatikan lagi. Kalau setiap Senin nanti kita sudah mulai melaksanakan upacara bendera lagi, coba kalian perhatikan informasi apa saja yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita tercinta ini. Oke, itu adalah beberapa nomor yang ada di tipe benar salah yang kalian menjawab kurang tepat. Yang selanjutnya adalah kita langsung lanjut ke tipe soal yang berikutnya, yaitu tipe soal menjodohkan. Nah, di tipe soal menjodohkan ini lebih beragam lagi jawaban kalian. Instruksinya adalah kalian hanya perlu menuliskan hurufnya saja, huruf jawabannya saja secara kapital. Tapi beberapa di antara kalian menjawab dengan kata-katanya. Nah, itu tidak sesuai dengan kunci yang ada di sistem. Itu bisa membuat kalian mendapatkan skor yang rendah karena kalian dianggap menjawab jawaban yang salah. Jadi Miss Tia sarankan lain kali di situ setiap tes, setiap tugas sudah ada instruksinya. Kalian baca dulu pelan-pelan, hati-hati apa instruksinya, lalu kalian berikan jawaban, kalian lakukan sesuai instruksinya.
Biar apa? Biar kalau kalian jawab benar itu juga bisa dianggap benar. Begitu ya, harus lebih teliti dan harus lebih hati-hati lagi. Karena cukup sulit untuk membahas tipe soal ini, tapi ada satu soal yang cukup banyak menjawab yang kurang tepat, yaitu soal nomor 32. Pernyataan soalnya adalah rumusan dasar negara. Nah, rumusan dasar negara ini jodohnya yang mana? Rumusan dasar negara ini jodohnya adalah huruf F. Nah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Sebagian besar dari kalian menjawab jawaban dasar negara. Padahal ada soal lain, ada pernyataan lain di situ yang ada tulisannya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah jodohnya yang dasar negara, sedangkan yang rumusan dasar negara ini jodohnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat gitu. Jadi harus lebih hati-hati lagi memang untuk yang menjodohkan ini. Saya sarankan kalau kalian akan mengerjakan soal yang menjodohkan ini, kalian tulis dulu di kertas. Jadi nomor 1 jodohnya yang mana, nomor 2 sampai terakhir baru kalian jawab di situ. Karena kalau digital itu akan lebih membingungkan karena tidak ada coret-coretannya. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan beberapa soal penilaian tengah semester kemarin. Kenapa harus Miss bahas? Karena banyak sekali jawaban-jawaban yang kurang tepat yang kalian pilih. Nah, selain itu, di bawah video ini juga sudah ada soal untuk remedial dan pengayaan. Apa itu remedial? Remedial adalah jika nilai kalian di bawah KKM, ingat ya, KKM kita 75. Kalau nilai kalian di bawah itu, kalian harus mengikuti remedial. Biar apa? Biar nilai kalian bisa naik dan bisa lulus KKM. Kalau yang sudah bagus bagaimana? Kalau yang sudah bagus, nilai kalian saat mengerjakan soal-soal di bawah ini akan Miss Tias jadikan sebagai nilai tambahan. Jadi nanti nilai kalian juga bisa tetap naik. Nah, untuk yang remedial, nilai maksimalnya adalah 76. Jadi kalau kalian mengerjakan soal-soal di bawah ini nilainya 100, tetap nilai maksimalnya kalian adalah 76. Itulah yang disebut dengan remedial. Jadi lain waktu Miss Tias berharap kalian bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan yang kalian punya. Jadi kalian tidak perlu remedial, kalian bisa ikut pengayaan. Kenapa? Karena pengayaan akan lebih menguntungkan untuk kalian. Begitu ya. Oke, Miss Tias rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Miss Tias berharap kalian semakin semangat untuk menuntut ilmu. Jangan puas dengan nilai kalian saat ini. Dan ingat juga, nilai memang sangat penting.